Alhamdulillah baik. Sangat baik. Baik-baik saja. Baik, Makin baik sehat. Baik Bu Rima, minta izin saya minta waktu Ibu. Artinya sesuai dengan yang sudah sepakati kemarin untuk melaksanakan supervisi ya, supervisi. Artinya ini kan sudah tanggal 7 Maret ya, dan rencananya kita akan melaksanakan supervisi itu nanti tanggal 13 Maret tanggal 13 Maret itu. Rencananya nanti di waktu supervisi itu ibu mengajar materi tentang apa? Kemungkinan di tanggal 13 Maret itu saya akan mengajar materi tentang benda-benda yang dapat mengantarkan panas pembelajaran IPA. Benda-benda yang mengantar Panas, ya. Oke. Ya. Jam berapa nanti itu biar bisa saya nantinya anak kira-kira? Jam keempat Jam dan kelima. Jam keempat ya. Oke. Nah, kira-kira nanti yang apa? Kira-kira nanti pelaksanaan supervisi, sebelum pelaksanaan supervisi, apa hal-hal yang sudah dipersiapkan untuk kamu yang dipersiapkan? Tentu ada ya beberapa hal yang harus saya persiapkan. Salah satunya itu memang yang pastinya ya kan Pak, dalam proses pembelajaran itu RPP. RPP. Nah, selain itu saya juga membuat beberapa media pendukung kayak media visual ya, visual yang menarik untuk menarik perhatian atau biar siswa itu berpusat sama pembelajaran yang ditampilkan. Selain itu ya untuk melihat kemampuan siswa, saya juga ada lembar kegiatan siswa yang bisa berikan. Ada rekaman. Ada. Alhamdulillah. Berarti lengkap ini. Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan nanti, betul-betul persiapan lah berarti ya. Oke, baik ya. Jadi nanti gini, waktu mau pelaksanaan karirnya nanti atau pelaksanaan karirnya nanti strategi apa atau model pembelajaran apa yang mau diterapkan? Kalau dalam kegiatan nanti model pembelajaran yang akan saya terapkan ini model pembelajaran problem apa basic learning. Program basic learning atau PBL ya, PBL. Oke. Karena itu memang yang umum gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau artinya kan gini, Ibu nanti mengajar, saya lihat kira-kira nanti apa yang mau dikembangkan dari Ibu untuk anak-anak nanti? Yang pasti kan dengan model pembelajaran itu tujuannya kan untuk agar siswa itu agar pembelajaran ini pusatnya itu ke siswa. Berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Jadi bukan monoton saya saja. Jadi pusatnya pada siswa. Alhamdulillah, berarti ini mantap ini nanti. Iya, mudah-mudahan insya Allah nanti hasilnya baik, maksimal ya kan Pak. Jadi. Artinya nanti berarti sayangnya lagi tinggal datang ke kelas Ibu nanti sesuai dengan jadwal kita ya. Alhamdulillah, kita kesepakatan kita berarti ya. Artinya terima kasih banyak Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sehat semua? Sehat Bu. Ada yang agak-agak kurang-kurang enak badan hari ini? Sehat semua ya. Berarti kalau sehat, semangatlah mengikuti pembelajaran hari ini. Udah? Kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 5. Coba kalian buka bukunya. Halaman 178. Sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Hari ini Ibu jelaskan ulang kembali untuk melihat contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari barang-barang apa saja yang memang itu tercampur dari konduktor dan isolator. Ya, bisa kita mulai? Bisa Bu. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar tersebut? Masak. Ibunya ngapain? Masak. Oke, anaknya memasak, ibunya juga memasak. Apa perbedaannya? Sendok. Sendok yang digunakan kan? Iya Bu. Kalau anaknya menggunakan sendok apa? Kayu. Ibunya? Besi.
tadi dia pakai sendok kayu, ibunya pakai sendok logam. Kenapa? Angkat tanganmu dan jawab. Siapa yang tahu? Kenapa anak tersebut mengaku menggunakan sendok kayu bukan logam? Angkat tangannya, jawab. Ya, kenapa? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Jangan takut. Ada yang bisa melengkapi jawaban kawannya? Itu sudah hampir benar. Agar katanya tangannya tidak panas. Ada yang lain? Dari 30 siswa cuma satu yang bisa. Angkat saja tangannya, nak. Kalau salah itu tidak masalah. Namanya kita belajar di sekolah. Pasti ada salahnya, ada benar. Yang salah kita perbaiki. Ada lagi tanggapan yang lain? Tidak, hanya satu orang saja yang bisa memberi tanggapan. Coba ulang jawabannya. Kenapa tadi anak tersebut menggunakan yang berbahan kayu? Ya, kata kawannya agar tangan anak tersebut tidak panas. Betul itu? Jadi kalau dia menggunakan sendok logam, tangannya bisa kena panas. Bisa. Kenapa kena panas? Ada bahan isolatornya. Perhatikan ini. Benda-benda yang tersusun dari bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Ini diantaranya ini. Selain kabel tadi, ada yang namanya pernah lihat? Yang mananya konduktor? Ini wadahnya ya kan? Wadahnya ini kalau diletakkan di atas api, panas kan? Jadi yang mana bahan isolatornya? Saat kita letak di atas api, bahan konduktornya ini nanti panas. Jadi cara kita memegangnya dengan pegangan yang telah dibuat menggunakan bahan kayu isolator. Ada juga terkadang terbuat dari kayu ya, bermacam-macam ya. Ya, panci tersebut tersusun dari bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktornya apa? Pancinya itu wadahnya. Apa bahan isolatornya? Panci. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil penjelasan yang Ibu berikan? Jadi Bu, bahan konduktor begini, isolator begini. Ada yang bisa menyimpulkan? Sebelum Ibu berikan kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Jangan takut, kita kan ke sekolah mau ngapain? Belajar. Dari yang tak tahu menjadi tahu. Kalau salah itu nggak apa-apa, salah kita perbaiki, ya kan? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangannya, harus berani. Iya. Apalah kesimpulan dari penjelasan yang Ibu berikan? Oke, ada yang lain? Kasih dulu tepuk tangan untuk kawannya. Udah berani dia mengajukan pendapatnya. Udah berani dia menyampaikan pendapatnya. Ada yang lain? Tidak harus dengan bahasa yang Ibu sampaikan ya. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Oh Bu, bahan konduktor itu dibuat untuk ini. Kalau isolator itu dibuat untuk ini. Biar tangan kita nggak kena ini misalnya. Ada yang bisa? Tidak harus bahasa ini ya. Pemahaman itu kan berbeda-beda. Ayo angkat tangannya. Masa kawannya itu aja dari tadi yang bisa. Yang lain tak berani. Ada yang bisa angkat tangannya tinggi? Jangan takut. Salah tak langsung dikeluarkan dari kelas ini kan? Ada yang berani lagi? Ya. Bahan konduktor tidak bisa. Bahan konduktor bisa menghasilkan panas, namun bahan isolator bisa terbakar.
semikonduktor hanya sedikit menghasilkan api, menghasilkan panas. Oke, kasih tepuk tangan untuk keberanian kamu. Ada lagi? Ya, yang kuat suaranya biar dengar kawannya satu kelas. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghasilkan panas. Jadi jika dia dipanaskan dengan api, bahan konduktor akan menjadi panas. Contohnya panci. Lalu bahan insulator adalah bahan yang tidak dapat menghasilkan panas. Jadi jika dia dibakar dengan api, dia akan terbakar. Kalau semikonduktor, bahan yang hanya sedikit dapat menghasilkan panas. Contohnya bahan yang terbuat dari silikon. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Dari beberapa jawaban teman tadi sudah merangkum ya apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Sudah sangat bagus itu. Berarti dia sudah menyimak dari awal. Sederhana deh ini kan. Apa konduktor, isolator, semikonduktor beserta contohnya kan. Mudah itu diingat. Mudah. Coba lihat. Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa bahan konduktor digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantar panas dengan cepat. Jadi itulah bahan konduktor ini tujuannya dibuat. Sedangkan bahan isolator itu dimanfaatkan untuk mencegah panas yang merambat. Contohnya tadi kayak panci, saat kita panaskan, kalau semua terbuat dari besi, semua terbuat dari tembaga, bisa kita pegang panci itu saat panas? Tidak. Itulah fungsinya bahan isolator untuk mencegah panas yang merambat. Kalau semua panci itu terbuat dari besi, pakai apalah kita pegang? Kain. Kain itu tadi bahan apa? Isolator. Dari tugas ini ada beberapa gambar kan? Ini gambar apa? Ada tahu? Tahu solder? Untuk melelehkan timah. Ini ada beberapa benda ya. Ada setrika. Ini ada apa itu namanya? Ini panci. Ini juga. Ini apa yang paling bawah? Kalian tentukanlah bagian mana dia yang merupakan konduktor, mana dia bahan yang isolator dari setiap gambar di kolom yang telah Ibu sediakan. Paham? Bisa Ibu berikan ininya, lembarannya. Jangan lupa tulis nama ya. Dijawab di kolom yang Ibu sediakan ya. Jadi misalnya di gambar 1 pegangannya yang merupakan bahan isolator. Yang mana bahan konduktornya buat di situ. Dijelaskan di kolom ini. Jangan lupa ditulis namanya.
sudah berkumpul, jadi Ibu pilih 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk membacakan hasil pengamatannya terkait 5 benda yang Ibu tuliskan di sini. Apa-apa saja dia bahan konduktor, apa yang bahan isolator, ya. Jangan yang tadi juga yang maju. Jadi semua itu tampil. Untuk yang pertama, gambar 1 dan 2. Maju, yang perempuan ya, Najwa. Yang lain perhatikan. Ini, yang buat saya nih, bacakan hasil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pengamatan gambar 1. Kabel merupakan bahan dari isolator dan konduktor. Tapi kedua kabel merupakan bahan isolator. Jadi si kabel terbuat dari bahan konduktor. Logam merupakan bahan dari konduktor. Nomor 2. Pegangan setrika merupakan bahan dari isolator. Alas setrika dibuat dari konduktor. Terima kasih. Oke, udah betul jawaban temannya. Kasih dulu aplaus. Ada yang menjawab sama dengan temannya tadi? Kita lanjut untuk gambar ketiga dan keempat. Yang laki-laki pula yang maju ya. Ardiansyah Markau. Semua harus tampil. Semua harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya. Gambar nomor 3. Pegangan pada ceret berbahan isolator, sedangkan pada ceret berbahan konduktor. Gambar nomor 4. Pegangan dan kaca pada panci berbahan isolator, sedangkan tempat pada panci berbahan konduktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gambar kelima gambar apa tadi? Kabel. Udah dijelaskan tadi? Udah. Lapisan luar kabel tadi bahannya apa? Dalamnya? Konduktor. Sudah paham semua? Ada lagi yang tidak mengerti membedakan mana konduktor, mana isolator? Paham semua? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan tadi di depan sudah dapat diterima dan dimengerti, serta sudah dapat membedakan bahan-bahan di lingkungan kita di rumah, misalnya, oh ini terbuat dari bahan konduktor, ini bahan isolator, ini semi konduktor. Jadi diingat pembelajaran hari ini ya. Sekian dari Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rima. Gimana kemarin dengan dengan supervisinya? Waalaikumsalam Pak, tentunya supervisi yang dilakukan itu sangat baik karena membantu saya memetakan kegiatan pembelajaran saya itu. Seru nggak Pak kegiatan itu? Sangat seru. Kira-kira dalam waktu supervisi kemarin ada nggak problem atau permasalahan yang mengganjal atau yang menjadi suatu penghambat dalam kegiatan pembelajaran? Tentu saja pembelajaran yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan itu pasti ada hambatannya ya. Misalnya kan
saya masih kurang berfokus pada RPP. Di RPP itu kan menekankan siswa untuk terlibat aktif, tetapi pas pembelajaran berlangsung masih ada siswa yang belum dapat terlibat aktif, belum dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Oh, itu permasalahan yang berarti yang dihadapi ibu atau ibu ya. Berarti artinya tidak sesuai dengan harapan yang yang dirancang sesuai dengan RPP gitu ya. Selain dari itu kira-kira apakah hanya itu aja yang jadi masalah di situ yang muncul? Lebih fokus ke situ sih Pak. Lebih fokus ke situ. Keaktifan siswa itu memang masih kurang. Jadi artinya belum maksimal lah sesuai dengan harapan yang dirancang gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira suatu permasalahan yang ibu hadapi, apa kira-kira solusi? Apa solusi yang ibu harapkan atau ibu yang bisa munculkan nanti untuk mengatasi permasalahan tersebut? Gimana ya Pak? Kalau sejauh ini memang solusi saya, apakah saya harus membuat saya harus membiasakan siswa untuk berani tampil di depan kelas atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas dalam proses mengikuti pembelajaran. Saya rasa memang sejauh ini itulah solusi yang akan saya bangun di kelas. Untuk membiasakan, membiasakan siswa. Tadi artinya berarti anak itu kemarin kurang berani, kurang berani. Bukan karena pas ada guru di situ atau ada tamu di situ. Mungkin bisa jadi pemicunya kan Bapak situ supervisi. Selain sementara anak itu sudah memang keberaniannya kurang, ditambah lagi ada tamu yang datang ya kan mensupervisi, otomatis keberanian mereka tuh tambah menurun. Iya Pak, bisa jadi itulah pemicunya juga. Nanti solusi kira-kira yang diberikan nanti terhadap permasalahan itu berarti tadi melatih ya? Iya, akan membiasakan siswa lagi lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran, berperan aktif lah dalam pembelajaran buat biar mereka tuh kedepannya kalaupun ada yang supervisi lagi ya kan sudah lebih berani. Jadi. Artinya suatu masalah itu berarti ada solusi yang bisa ditemukan sendiri gitu. Jadi kalau umpama kemarin posisi itu mempunyai hambatan. Nah setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kalau umpama kita buat sebuah prediksi nilai, waktu ibu kemarin waktu mendapat suatu masalah itu kalau adalah nilai 1 sampai 9 posisi ini, waktu ibu ke situ kemarin dinilai berapa kira-kira? Alhamdulillah saya rasa ya di posisi 8 itulah yang paling tepat. Paling tepat ya. Nah apalagi dengan adanya solusi-solusi dengan ada solusi-solusi. Setelah kita cerita-cerita ini, tentunya pasti lebih mendapatkan solusi ya. Tapi artinya solusi itu muncul dari itu sendiri ya. Oke, gini. Jadi kalau sudah ditemukan solusi, kira-kira kapan mulai nanti itu dilaksanakan kira-kira solusi tersebut nanti? Yang pastinya dalam kegiatan yang berlangsung itu harus mulai bisa dilaksanakan biar siswa pun mulai terbiasa. Ya nanti berarti setelah supervisi ini kita berarti mulai besok sudah bisa terapkan kembali ya, membiasakan anak untuk tampil mengungkapkan pendapat gitu ya. Mantap juga. Tapi hanya sedikit sebetulnya kan. Karena saya memang waktu saya perhatikan memang alhamdulillah bagus, cuma memang pada saat ditanya diam gitu ya. Jadi solusi terbaik sudah kita dapatkan dan prediksi dengan adanya kegiatan kita ini memang ibu rasa terhadap masalah itu sudah teratasi gitu ya. Selanjutnya gini, kalau nanti sudah ibu melaksanakan itu nanti bisalah saya dapatkan kira-kira gambaran selanjutnya ya, apakah sudah terlaksana atau sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nanti saat sudah pelaksanaannya dan siswa pun sudah ada hasil yang baik diperoleh dari kegiatan itu, Bapak mungkin bisa melakukan supervisi sebagai bentuk tolak ukur. Ada nggak hasil positif dari kegiatan ini? Alhamdulillah, jadi. Makasih banyak. Alhamdulillah berarti dengan adanya kolaborasi kita ini memberikan suatu dampak bagi ibu ya. Artinya tadi ibu menyatakan bisa memetakannya, kemudian menemukan solusi tersendiri, kemudian ada peningkatan yang akan terjadi dengan adanya kegiatan kita ini. Jadi bagi ibu terima kasih banyak. Semoga dan kolaborasi kita ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita untuk meningkatnya kemampuan anak didik kita. Terima
kasih banyak Bu Rima yang sudah Saya membuka juga waktu banyak mengucapkan Ibu. terima kasih karena kan sebagai pedoman saya juga untuk lebih baik ke depan. Oke. Atau sebelumnya ada pesan yang mau disampaikan itu? Kesan saya yang lebih tepatnya dalam rangka Bapak yang ada supervisi ini kan sebagai bentuk apa ya, motivasi saya gitu kan, setelah hasil yang kita dapatkan hari ini, kedepannya kan saya lebih tahu oh kekurangannya di sini dan perbaikannya di sini. Terima kasih Bu Rima atas kerjasamanya, atas kolaborasi kita dalam meningkatkan pendidikan anak kita. Saya ucapkan banyak terima kasih ilmunya. Jangan bosan ya, dan jangan pula pernah apa namanya jenuh, Iya. gitu ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Rima. Iya. Oke, baik. Pak Abdi sebagai PJ, kira-kira ada masukan atau solusi terhadap supervisi yang kita laksanakan ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Budi dan Ibu Rima sudah melakukan proses coaching ya. Iya. Nah, jadi di sini saya hanya sedikit menyampaikan ya. Jadi proses awal sampai akhir proses coaching yang Bapak Ali dilakukan, saya rasa memang sudah cukup baik ya, cukup bagus. Pertama ya saya lihat suasananya nyaman ya, santai, relax. Ya. Kemudian Pak Lamudi juga sudah sebagai coach sudah berhasil menerapkan paradigma coaching. Di antaranya Pak Lamudi sudah fokus hadir seutuhnya di dalam sesi pertanyaan ini tanya jawab terhadap Bu Rima. Kemudian Pak Lamudi sebagai coach juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu berbobot yang dilontarkan pada bentuk Bu Rima tadi. Pertanyaan tersebut mampu menggali segala informasi atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rima. Kemudian Pak Lamudi juga sudah mendengarkan dengan cukup baik segala jawaban-jawaban dari. Jadi kesimpulannya proses coaching ini sudah sangat bagus lah, berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Pak. Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Bir. Makasih banyak Bu Rima. Oke.